Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang peristiwa sejarah Geger Sepei, yang mana Geger Sepei adalah penyerangan oleh Inggris terhadap Keraton Yogyakarta. Nah, sedulurku, baru-baru ini kita mendengar nama KRT Sumo Diningrat yang viral ya. Kenapa viral? Karena ada makam di Jejeran, juga ada makam yang baru dibangun di Semarang. Dan bahkan nama KRT Sumo Diningrat ini juga diklaim sebagai Habib Hasan. Dan juga kejadian ini tak luput dari pencatutan nama tokoh ulama yang penting Watim Pres, yakni Habib Lutfi bin Yahya. Nah, bagaimana sebetulnya Geger Sepei ini? Mari kita kaji bersama. Sedulurku yang berbahagia, setelah Belanda takluk dan meninggalkan wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Inggris dalam penyerbuan Jawa di tahun 1811, Hamengkubuwono II kembali menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, Hamengkubuwono III kembali menjadi putra mahkota serta membuat perdamaian dengan ayahnya pada tanggal 5 November 1811. Namun kedatangan Inggris ditentang oleh Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta yang mengadakan perjanjian rahasia untuk melawan Inggris. Ketegangan yang memuncak membuat John Crawfurd, Presiden Inggris di Yogyakarta, menghubungi putra mahkota melalui perantaraan Pangeran Diponegoro. Pihak Inggris bermaksud untuk mengangkat putra mahkota kembali menjadi sultan karena memiliki sikap lebih ramah dan penurut dibandingkan ayahnya yang kaku. Di lain pihak, Hamengkubuwono II bermaksud membujuk Inggris untuk mengganti kedudukan putra mahkota kepada Mangku Diningrat. Putra mahkota sendiri dikisahkan dalam Babad Bedai Ngayogyakarta atau Babad Ngengreng karya Bendoro Pangeran Haryo Panular, dan tinjauan Residen Falk tidak berniat merebut kekuasaan meskipun keselamatan dirinya terancam oleh ayahnya. Oleh karena itu, dirinya masih berada di lingkungan keraton pada saat Inggris menyerbu. Sedulurku yang berbahagia, sementara itu di pihak pasukan Sepei muncul rasa curiga bahwa Inggris bersiap meninggalkan Jawa tanpa membawa mereka pulang dan akan menjual pasukan Sepei ke pemerintah Belanda yang akan kembali berkuasa untuk menjamin keselamatan mereka ketika kembali menguasai Jawa. Menurut bukti yang diberikan kepada Inggris oleh Patih Surakarta, Sosro Adiningrat II, mulai saat itulah tumbuh hubungan yang erat antara garnisun Sepei di Surakarta dan Pakubuwono IV. Pakubuwono IV berhasil dibujuk untuk menggunakan pasukan Sepei yang tidak puas untuk memenuhi ambisi politiknya sendiri, yaitu menghancurkan Yogyakarta
dan mengembalikan supremasi politik di Jawa bagian selatan, maksud saya di Jawa Tengah bagian selatan, di bawah Surakarta. Legiun Mangkunegaran dari Kadipaten Mangkunegaran turut terlibat dalam konflik di pihak Inggris. Pada tanggal 13 Juni 1812, 1.000 orang pasukan Inggris, setengahnya sepoi, memasuki benteng Vredenburg secara diam-diam di malam hari. Raffles tiba di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 1812. Keesokan harinya, pada pukul 5 pagi, keluarga Pangeran Natakusuma mengungsi ke benteng. Sementara pengikutnya memakai kain putih di lengan kiri sebagai tanda pengenal bagi Inggris. Pada hari itu, pasukan penyergap yang dipimpin Raden Harya Sindurja berhasil menyergap pasukan kavaleri Inggris dan menjadi satu-satunya kesuksesan pasukan keraton dalam menghadapi Inggris. Pada hari yang sama, Raffles mengultimatum Sultan untuk menyerahkan kedudukan kepada putra mahkota yang selanjutnya ditolak oleh Sultan. Pada tanggal 19 Juni 1812, pasukan Inggris mulai membombardir keraton sebagai peringatan, tetapi Sultan mengabaikannya. Terjadilah insiden yang pada Bastion Timur Laut saat meriam Kiai Ngarunting meledak ketika ditembakkan, mengakibatkan beberapa pengawaknya, anggota Brigade Stabel, pasukan artileri keraton, mengalami luka bakar. Sebuah gudang amunisi yang dijaga anggota Brigade Bugis juga dilaporkan meledak, terkena peluru meriam Inggris. Pertempuran utama terjadi pada tanggal 20 Juni 1812 yang dimenangkan oleh Inggris. Pada saat fajar keesokan harinya, pasukan Inggris menggunakan tangga-tangga bambu yang disiapkan Kapiten Tianghua Tan Ching Sing untuk masuk ke dalam keraton. Selain itu, terjadi pula penembakan terhadap Plengkung Tarunasura dan pintu Pancasura yang memperparah penyerbuan. Penyerangan tersebut mengakibatkan banyak keluarga keraton yang tewas, antara lain salah satu dari ketiga menantu Sultan, KRT Sumodiningrat, Panglima Pasukan Keraton, dan Ratu Kedaton saat pasukan Inggris berhasil mengepung Kedaton, pusat keraton. Sultan Hamengkubuwono II menyerah dengan berpakaian serba putih. Seluruh perhiasan di tubuh Sultan dan rombongan dilucuti oleh pasukan Inggris. Berdasarkan Babad Bedahing Yogyakarta, sebuah babad yang ditulis pada pertengahan Juni 1812 hingga pertengahan Mei 1816, penjarahan keraton berlangsung selama lebih dari 4 hari. Babad ini menceritakan bagaimana arus barang jarahan terus mengalir tanpa henti menuju ke kediaman residen yang diangkut menggunakan gerobak-gerobak yang ditarik sapi dan digotong portir. Pasukan Inggris menjarah keraton dan mengambil naskah-naskah yang tersimpan untuk dibawa ke Inggris. Jumlah naskah-naskah yang dibawa diperkirakan lebih dari 7.000 buah. Naskah-naskah tersebut bervariasi, mulai dari daftar kepemilikan tanah hingga manuskrip istana. Selain itu, perhiasan, keris, perangkat alat musik di dalam keraton diangkut ke kediaman residen menggunakan pedati dan
kuli-kuli panggul. Namun saat pengangkatan Hamengkubuwono III, pusaka keris dikembalikan lagi kepada keraton. Sedulurku yang berbahagia, untuk sementara kita cukupi sekian tentang geger sepei, dan esok kita lanjutkan kembali. Dan kita tahu bahwasanya di geger sepei ya, Sumo Diningrat gugur atau disebut dengan Singo Barong, yang nanti akan kita kupas di video yang lain dan video khusus ya. Akhirnya, bila saya ada salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trailing ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.